diisi, lalu jabatannya kita lihat apakah sudah sesuai. Jabatannya ini adalah sesuai dengan jabatan yang tercatat atau tertulis pada SK pangkat terakhir kita. Halo Bapak Ibu, jumpa lagi bersama saya Ibu Wada. Di tutorial kali ini saya akan membantu menjelaskan tentang bagaimana pengisian rencana SKP tahunan tahun 2022 di tool kinerja bagi Bapak Ibu guru maupun tata usaha. Langkah pertama kita buka Google, lalu kita ketik tool kinerja Pemprov NTT, tool kinerja Pemprov NTT. Lalu di sini ada tool kinerja, kita klik. Apabila sudah muncul tampilan seperti ini, masukkan username-nya yaitu NIP. Lalu passwordnya. Lalu klik sign in. Nah, apabila sudah muncul tampilan seperti ini ada informasi-informasi penting. Yang pertama kita harus melakukan update profil. Nah, update profil ini adalah untuk mengecek atau mengisi data atasan langsung kita. Atasan 2 dan 3 tidak perlu diisi, lalu kita mengecek jabatan dan pangkat golongan kita, apakah sudah sesuai atau belum. Kalau belum, kita perlu edit. Bisa melalui menu lain-lain yang ada di sebelah kiri di bagian edit profil, atau melalui menu di pojok kanan atas, kita klik. Di sini akan muncul tampilan profil. Kita klik. Nah, setelah itu kita cek apakah NIP kita sudah benar, nama. Kemudian di sini ada menu untuk mengubah password jika ingin diubah. Tapi menurut hemat saya, ada baiknya passwordnya jangan diubah dulu, karena ini namanya sesuatu yang baru, kita mungkin belum menguasainya, maka sebaiknya passwordnya jangan dulu diubah. Karena apabila kita ubah, lalu kita lupa password, maka proses untuk mengganti password lagi yang akan diterima oleh BKD itu dilayani 3 hari kerja, Bapak Ibu. Seperti itu. Lalu atasan langsungnya adalah, bagi Bapak Ibu guru, atasan langsungnya adalah kepala sekolah. Sedangkan bagi pegawai tata usaha, atasan langsungnya adalah kepala tata usaha jikalau ada. Apabila kepala tata usahanya tidak ada, maka atasan langsungnya adalah kepala sekolah. Tinggal Bapak Ibu ketikkan nama kepala sekolahnya. Nanti dia akan otomatis muncul, tinggal diklik. Atasan 2 dan 3-nya tidak usah diisi. Lalu jabatannya kita lihat apakah sudah sesuai. Jabatannya ini adalah sesuai dengan jabatan yang tercatat atau tertulis pada SK pangkat terakhir kita. Lalu pangkat golongan ruang kita cek apakah sudah sesuai. Kalau belum, kita rubah. Lalu kita klik simpan. Lalu kita klik OK. Setelah kita melakukan edit profil, lalu kita akan mengisi rencana SKP tahunan kita, baik itu kinerja utama maupun kinerja tambahan. Kita klik di SKP PP30. Kemudian kita klik di rencana SKP JA-JF. Ini JA itu untuk jabatan administrator, itu untuk pegawai tata usaha, sedangkan JF adalah jabatan fungsional untuk Bapak Ibu guru. Kita klik. Lalu kita klik tambah. Di sini kita masukkan dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Lalu kita klik simpan. Kalau Bapak Ibu sudah simpan, nanti akan muncul seperti ini. Kita klik di target SKP, di bawahnya ada semacam kertas. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita akan menginput kinerja utama dan kinerja tambahan.
Untuk kinerja utamanya, ini di kolom menu sebelah kiri kita klik input kinerja utama. Nah, di sini rencana kinerja atasan itu sudah otomatis muncul apabila kepala sekolah sudah melakukan penginputan rencana kinerjanya. Apabila kepala sekolah belum menginput, maka otomatis rencana kinerja atasan itu belum muncul dan kita sebagai guru maupun tata usaha belum bisa melakukan pengisian rencana kinerja kita. Nah, karena ini sudah terisi, maka kita bisa melakukan pengisian rencana kinerja. Kita tinggal copy dari data manual yang kita sudah buat, lalu kita paste, kemudian kita simpan, lalu oke. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, kita harus mengisikan indikator kinerja individunya. Kita klik di bagian loop. Nah, kita tinggal masukkan indikator kinerjanya. Kita copy dari kinerja manual atau rencana SKP manual kita. Kita masukkan indikator kinerja dari sisi kuantitas. Kita copy. Lalu ini kita pilihan yang pertama adalah kuantitas. Kita klik di target satuan, lalu kita isi target kuantitas sesuai yang ada pada rencana SKP kita. Lalu satuan kuantitasnya adalah dokumen. Kalau kita cari program itu tidak ada, maka kita bisa menggunakan dokumen untuk program perencanaan. Lalu kita simpan, lalu klik OK. Nah, nanti untuk aspek kuantitasnya sudah muncul Bapak Ibu. Masih mempunyai kinerja utama berikutnya, tinggal diklik lagi di sini. Input rencana kinerja, lalu copy rencana kinerja yang kedua, lalu simpan. Prosedurnya seperti itu, Bapak Ibu. Sedangkan untuk kinerja tambahan, itu kliknya di kanan. Jadi untuk proses input kinerja utama itu, Bapak Ibu, prosedurnya sama seperti langkah pertama tadi yang sudah saya jelaskan. Tinggal Bapak Ibu klik terus di input kinerja utama, yang kedua, kemudian lakukan untuk yang ketiga dan seterusnya sampai seluruh rencana kinerja Bapak Ibu itu terakomodir di dalam menu ini. Lalu untuk kinerja tambahan, ini di sebelah kanan kita klik input kinerja tambahan. Kita tinggal copy kinerja tambahan kita dari SKP manual yang sudah kita buat. Kita paste, lalu kita simpan. Oke. Nah, akan muncul seperti ini pada menu kinerja tambahan. Lalu kita isikan indikatornya. Kita masukkan indikator kinerjanya sesuai dari yang kita susun. Kita copy lalu kita paste. Aspeknya adalah aspek kuantitas. Targetnya satuan. Target kuantitasnya misalnya untuk tugas tambahan, misalnya jumlah Bapak Ibu mengikuti diklat atau workshop, maka indikator kinerjanya jumlah sertifikat diklat yang diikuti. Misalnya dalam tahun ini Bapak Ibu berencana mengikuti diklatnya itu ada 3, berarti targetnya Bapak Ibu 3, tetapi ada baiknya Bapak Ibu memilih jumlah minimal 1. Jangan 3, kenapa? Karena jangan sampai di tengah perjalanan pelaksanaannya tidak sampai 3, tapi misalnya di bawah 3, maka kita akan rugi, nilai kita akan turun. Karena itu kita taruh kuantitas minimum 1. Kalaupun nanti di pelaksanaan jumlahnya menjadi 3, justru nilai kita akan bertambah. Kemudian ini kita pilih sertifikat, lalu kita simpan. Nah, nanti akan seperti ini. Apabila masih ada kinerja tambahan lagi, silakan Bapak Ibu klik lagi di input kinerja tambahan. Prosedurnya sama seperti prosedur pada kinerja tambahan yang pertama tadi. Demikian seterusnya sampai seluruh kinerja tambahan Bapak Ibu terakomodir di dalam menu ini. Demikian cara menginput kinerja utama dan juga kinerja tambahan bagi
Bapak Ibu guru maupun pegawai tata usaha. Untuk Bapak Ibu pegawai tata usaha, rencana kinerjanya tentu sesuai dengan tupoksi Bapak Ibu masing-masing. Tentunya tupoksi bendahara akan berbeda dengan tupoksi dari pegawai tata usaha yang menangani kurikulum. Tentu akan berbeda pula dengan pegawai tata usaha yang menangani kepegawaian, seperti itu. Dan tupoksinya seperti apa, tentu Bapak Ibu pegawai tata usaha lebih tahu tugasnya masing-masing. Terima kasih.